Mati ya. Kenapa berarti? تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم
من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bu, suami Pak. Alhamdulillah, masih semangat. Waktu tinggal beberapa hari lagi. Hatiku suka berdusta, sebab bangga dengan harta. Al-Quran laksana pelita, cahaya terang di malam gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cerah ini, Sabtu, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman hingga kita kembali dapat berkumpul di majelis ilmu Latifah yang kita cintai. Salawat salam juga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang subuh yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan jadwal, pada pagi ini Ustaz kita yaitu Ustaz UKM, UMKM, Ustaz Mulyadi Katik Marajo. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita, sudah menjadi imam tadi. Itu mari kita minta langsung saja kepada beliau untuk berikan tausiahnya pada pagi ini kepada Ustaz UMKM. Silakan. Nama saya Bintir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahu azim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri,
lalu dia segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ali Imran ayat yang ke-135. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Mushola beserta seluruh jajaran yang hadir, Pak Ustadz, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih berikan kesempatan kita untuk kembali hidup di Ramadan 1447 Hijriah ini. Dengan tadi kita sudah laksanakan sholat subuh berjamaah. Saat tadi juga kita lanjutkan dengan baca tadarus bersama-sama. Dan saat ini kita sedang duduk berintikaf menunggu waktu siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan 1447 Hijriah ini memang betul-betul Ramadan yang terbaik yang hendaknya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sesuai jawatan aku pada pertemuan malam atau dulu bahwa ada beberapa tempat sebagai sumber-sumber dosa dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, tentang umur yang kita lakukan ini yang Allah berikan kepada kita. Kemudian masalah harta kita. Dan yang ketiga dan keempat, Bapak Ibu, kata Nabi, adalah jasad kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini merupakan sumber-sumber dosa kita. Mato sampai dosa. Apa lewat laki-laki? Gagal. Ibu-ibu mohon maaf, tak namun berjalan di tengah labuh memer-memerkan aurat, lalu kami cari mato kami menjadi sumber dosa. Kok kamanaku alo jalan manaku saya jalan tentu tetangga saya kok kadang-kadang modeliko tadi baca. Saya kok kadang-kadang ada anekdot kawan-kawan kok sekali cari rezeki. Kalau lagi dijadi itu nado suwe. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talingo mului sumber dosa. Atau nan mohon maaf kalau mului itu kadang-kadang ibu-ibu nana cok mengecek-ngecek tetangga, mengecek usana awak, itu kadang-kadang awak lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, awak nak kami bicara lanjut lebih itu. Nancaleh kecek Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti buat salah, pasti buat dosa. Tapi Bapak dan Ibu, bagi siapa bahwa Allah sayang kawan. Allah tahu umat Muhammad ini punya banyak dosa, banyak kesalahan, banyak perbuatan-perbuatan maksiat, banyak keracunan. Allah sayang dengan umat Muhammad. Allah hadirkan satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan, tempat diampuni dosa-dosa kita. Pak, Bu, kadang-kadang mohon maaf, awak kan beranggapan, aduh, orang bertanya kamu, Ustaz, dosa mula banyak, Ustaz. Karajungu entah ya Ustaz, sama lu sama semudo-mudo Ustaz, datang buang tukang bajudi iyo, tukang badusi iyo, tukang mabuk iyo. Laikah diampuni dosa mu oleh Allah Ustaz.
Bapak Ibu, pintu pengampunan Allah lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Tadi surat Ali Imran ayat 135 diawali dengan sebuah kisah sesungguhnya. Ada kisahnya. Ada seorang pemuda nan karajono tukang gali kubur orang. Dan ini dipercaya kalau lah meninggal orang, dipastikan ini akan ikut sebagai petugas penggali kubur di zaman Rasul. Tapi Pak, ini termasuk orang yang tidak amanah dengan tugasnya. Bahkan tidak amanah dengan tugasnya. Selesainya melaksanakan tugasnya di siang hari, lalulah di kuburan orang mayat itu. Lah selesai orang menguburan jenazah, lah selesai sampai beko malam hari, jam setengah 2 balik atau jam 2 balik malam, inyo kembali datangi kubur tadi. Banyak balik mengalir ke kubur, mendoanya indah. Lalu hanya karajuan nyogali kubur tu dia. Lalu nyo cari barang-barang berharga di mayat tuku adonan laki. Sama mati anginnya, kain kapannya pasti nyambi. Lalu nyo jual. Itu jadi sumber kehidupannya. Ada orang modal itu gini. Datang ke kuburan di tengah malam tuan. Nya padolan mangari aku karisi pisang ya. Weh datang uang dah lari tuntiang lari itu. Tapi kecil. Tapi kau nyoba agak jam 2 balik malam. Nyo gali kubur tu. Nyo ambil kain kapan lalu nyo jual. Yang lebih dahsyatnya lagi, Pak, ini dosa nanda ado mungkin terjadi sesudah. Anda nak tahu lah walau bisa ada. Suatu ketika ada gadis Ansor meninggal dunia. Lalu di kuburan orang siang hari. Sesudah di kuburan orang siang hari, lalu malam hari seperti biasa. Jam 2 balik malam bekonyo praktek balik nyo bawa alat-alat prakteknya tu kemudian nyo gali kubur tu. Sesudah nyo gali kubur tu dari bapak dan ibu, hari sedang terang bulan. Nyo buka kain kapan tadi, nampak aurat mayat. Mohon maaf Pak, timbul nafsu syahwat. Lalu nyo zinai mayat tadi. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min salik. Nyo zinai mayat tadi Pak. Namun setelah dia memenuhi hajat, nyo tinggal beberapa langkah dia melangkah, terdengar suara di belakang oleh dia. Aduh, hai pulang, dikutuk dan dilaknat Allah lah engkau, karena kau biarkan aku menghadap Tuhanku dalam keadaan tidak berpakaian. Hai pulang, dikutuk dan dilaknat Allah lah engkau, karena kau biarkan aku menghadapi Tuhanku dalam keadaan tidak suci. Pak, Bu, mandana suara di belakang nan model itu, tarana de ini suatu suara nan aneh, tapi kemudian marete kaki. Marete bukan berarti takwi, tapi marete tarana takana dosa nan lah nyo lakuan. Ne ya Allah, ampunanlah muka karajuan ko ya Allah, ampunanlah mako buhe ko ya Allah, dosuananlah muka karajuan ko ya Allah. Bapak Ibu, dalam riwayat dikisahkan semenjak itu pemuda itu tak lepas matanya dari air mata penyesalan. Mana nyita
Sehingga membawa dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Ditanya de Umar, pemuda, dia manangi, dia ibu hati, adakah anggota keluarga nan meninggal? Ditanya de Umar, semakin ditanya de Umar semakin tinggi ratonya bu. Sehingga jo Umar ikut manangi. Tapi Umar dah tahu deh sebabnya dia hanya manangi, Umar ikut manangi. Dekai buan hati de baa gurah pemuda ko manangi, Umar pun ikut manangi mau. Pain Umar menemui Rasul. Umar dia manangi. Ya Rasul, di mungko Mas Aci. Aduh pemuda nama rato ma ibu. Mau cali ratonya, mau cali tanginya. Ibu puluh mau cali. Dia hanya antah dari Rasul. Bawa kamari ke Rasul. Dibawa dari Umar menemui Rasul Pak. Sampai bertemu dengan Rasul. Lalu apa yang terjadi Pak? Pemuda tadi nyokakui ke Rasul. Ya Rasul, ambola banyak dosa ya Rasul. Dosa moga ada Rasul. Laikah ada pintu pengampunan Allah untuk aku. Ajar Rasul, Allah itu maha pengampun. Pasti ya Rasul, tapi dosamu besar ya Rasul. Apakah sebesar langit dan bumi ini? Kata Rasul. Lebih besar lagi ya Rasul. Apakah sebanyak buih di lautan? Lebih banyak lagi ya Rasul. Apakah lebih besar dari arsy-Nya Allah? Lebih besar lagi ya Rasul. Apakah ada pintu pengampunan buat orang yang seperti saya ya Rasul? Lalu Bapak Ibu nyoba cari itu. Nyoba cari tuan karajo. Nyo tukang gali kubur iyo, tapi habis itu semalam hari nyo gali pulau kubur orang tu, nyo ambil kain kapannya, dan bahkan ketika dia mengatakan saya menzinai si fulana ya Rasul, yang baru kemarin meninggal itu ya Rasul, apakah ada ampunan untukku ya Rasul? Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Di sana Rasul langsung merah padam mukanya. Lalu Rasul usir, keluar kau fasik. Tidak ada pengampunan untuk orang-orang seperti ini. Keluar. Ini tidak ada dikerjakan oleh umatku. Keluar. Ini orang-orang fasik. Keluar kau. Jangan dekat-dekat denganku lagi. Keluar. Tidak ada pintu pengampunan. Pak. Habis itu semakin marah adalah kaki. Tidak tanggungnya penyesalannya diri kalau memang gak ada lagi pintu ampunan Allah untuk kamu. Apa yang akan aku dapatkan nanti di akhirat kelak? Tentu saja penderitaan yang akan panjang. Lalu Bapak dan Ibu, dalam riwayat ada dia yang lari ke tengah gua. Lalu dia tersungkur di sana, meminta ampun kepada Allah. Berapa lamanya di dalam gua itu Bapak dan Ibu? 40 hari 40 malam. Ya Allah, kalau memang tidak ada lagi pintu pengampunanmu untukku ya Allah, jatuhkan bara nerakamu kepadaku di punggungku ini ya Allah. Berapapun besar bara nerakamu yang akan kau jatuhkan untukku di punggungku ini di dunia ini ya Allah, aku akan siap, aku akan coba menahannya ya Allah. Tapi asal kau ampunkan kesalahan dan dosaku, aku tak kuat dengan nerakamu nanti ya Allah. Pak, 40 hari 40 malam dia tersungkur di dalam gua itu minta ampun kepada Allah. Lalu datang malaikat Jibril bawa surat Al-Imran 135. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada salam dari Tuhanmu ya Rasulullah. Sampaikan pula salam kepada Tuhanku ya Jibril. Ya Muhammad, Tuhanmu menanya kepadamu, siapa yang menentukan umur seseorang di dunia ini, engkau atau Allah? Jawab Nabi, Allah. Siapa yang menentukan rezeki seseorang di dunia ini, engkau atau Allah? Jawab Nabi, Allah. Ya Muhammad, siapa yang menentukan
taubat seseorang diterima? Engkau atau Allah? Allah. Ketahuilah ya Muhammad, ada seorang pemuda beberapa hari yang lampau mengadu kepada engkau. Lalu kau katakan dosanya tidak ada, akan Allah ampuni. Kau usir dia dari rumahmu. Kau katakan tidak ada pengampunan Allah untuknya. Ketahui Muhammad, Allah sudah ampuni dosanya. Allah sudah ampuni dosanya. Ada dosanya tadi menzinai mayat, tapi dengan keikhtiarannya dan kesungguh-sungguhannya untuk mengetuk pintu ampunan Allah, Allah ampunkan dosanya. Kita bantu. Sudah berapa kesungguhan kita dalam mencoba meraih pintu pengampunan Allah itu? Sudahkah kita yakin ampunan Allah itu kita peroleh? Awak makhluk punya dosa banyak, maksiat, punya perbuatan dosa yang banyak, Pak. Ambo gini kok Pak, andai kata Allah calian bara dosa ambo gini puasa, kok nyolataan dia Allah cie dosa latak di kanyang, cie badoso latak di siku, cie badoso latak siku, cie badoso tiup badoso nyolataan dia Allah di badan ambo. Ambo yakin, saya yakinnya ambo nak kata no mengecek di muka ibu ko. Nak kata no buat dia risiko dapat. Karena ambo banyak dosa, banyak kesalahan, banyak dosa. Apa lah ada Ustaz? Awak nang mengecek kok. Lebih balik karena beko dan kampe nama kami bagi kami orang-orang nama pandai kok adalah ilmu. Andai kata kami sampaikan ilmu kok lalu kami tidak mengamalkan bapak dan ibu, tentu seperti lilin yang menerangi orang terang, kami hancur. Menyampaikan pandai, mengamalkan tidak. Maka bapak dan ibu, kalau nyo cali ande Allah, ambo yakin ambo nak kabarani tampil mudekut. Tapi bapak ibu, Allah sayang Jawa, Allah tutup aib kita. Allah tidak perlihatkan kesalahan kita di dunia ini. Allah tak pertontonkan dosa-dosa kita di dunia ini. Apa tujuannya? Agar kita memenuhi panggilan Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Pak, Bu, dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah panggil pendosa-pendosa itu bukan dengan panggilan yang berat, Pak. Bukan dengan panggilan marah. Dengan panggilan apa? Dengan panggilan kasih sayang. Insyaallah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita dengan panggilan mesra, Pak. Panggilan kasih sayang itu, Bu, itu panggilan termulia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, minta ampun kamu kepada Allah, bertobat kamu kepada Allah. Jadi nan badau syukur orang tak beriman atau beriman kalau di sini Pak, Bu? Beriman. Tapi Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan mesra. Minta ampunlah kau kepada aku dengan apa? Dengan sebenar-benarnya taubat nasuha, betul-betul taubat yang sebenar-benar taubat. Inilah yang juga dinyatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135 tadi. Yang Allah mengatakan bahwa di Allah yang akan mengampuni kita. Siapa lagi yang akan mengampuni salah kita? Siapa lagi yang akan mengampuni dosa kita? Kalau tidak Allah, kata Allah. Dosa mana? Orang yang minta ampun yang mana? Tentu saja orang-orang yang minta ampun dengan sebenar-benar minta ampun, lalu dia tidak lagi mau mengerjakan apa yang dia kerjakan selama ini. Pak, Bu, bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita coba ketuk pintu ampunan Allah? Atau cuma bangga dan kan Ustaz dan Buya dan Hafiz dan talab apa hadis dan apa ayat lalu dan kabar dosa? Tidak ada jaminan itu. Dan kan rajin sholat, kan rajin puasa dan puasa jangan puasa wajib, puasa Senin Kamis dan pasti dilaksanakan. Jangan puasa sholat wajib, sholat sunat pasti dan jago. Apakah kita tidak akan berdosa? Tetap ada potensi kita untuk berdosa itu. Maka Bapak dan Ibu, satu-satunya ikhtiar, satu-satu syarat untuk mendapatkan pintu pengampunan Allah tak lain dan tak bukan hanya minta ampun kepada Dia, bertobat kepada Dia. Bapak Ibu, sebagai penutup, malu bahwa dengan siapa? Dengan Rasulullah. Rasul itu maksum, Rasul itu terpelihara. Jangankan Bapak Ibu dosanya yang sekarang, andai kata di masa yang akan datang Rasul berdosa, Allah sudah ampunkan dulu dosanya itu. Itu Nabi Rasulullah, kekasih Allah. Tapi Bapak Ibu, Nabi tak pernah tak meminta ampun kepada Allah. Bahkan dalam riwayat sampai 100 kali sehari semalam dipastikan Rasul selalu minta ampun kepada Allah. Awal barangkali Bu, lah barangkali ya minta ampun pada Allah. Lah ya Cok, alhamdulillah ketuk terus pintu ampunan Allah ini Pak. Pintu pengampunan Allah, Allah buka sampai kapan? Sampai kata Rasul, nyawa ini sampai ke tenggorokan kita. Pintu pengampunan Allah masih Allah buka. Sampai kapan? Sampai matahari Allah terbitkan dari sebelah barat. Pintu pengampunan Allah masih Allah buka. Kalau dua itu sudah kita alami, ketika nyawa kita sudah sampai ke tenggorokan kita, lalu kita berkata, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong tunda dulu ajalku walaupun sebentar. Tidak bisa. Tidak bisa ditunda-tunda ajal waktu. Dia sudah kalau dua sampai ke tenggorokan, kita tak akan bisa lagi untuk minta ampun kepada Allah. Atau kalaulah tampak matahari tabi dari sebelah barat dewa, lalu ya Allah ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Walaupun nyawa kita belum sampai sini, taubat kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan Ramadan ini. Dia datang sebagai salah satu bulan maghfirah, bulan pengampunan Allah. Apa janji Rasul? Kalau Rasul yang berjanji pasti adanya, tidak akan pernah meleset. Mangkoma Ramadana imanan wa tisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah berlalu. Semoga kita yang hadir saat ini dan istiqomah sampai Ramadan berakhir, kita tergolong hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan Allah itu. Amin ya Rabbal. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau UMKM itu betul ya. UMKM ini oke, menengah wah. Di Magelang tahu saya pergi bersama Ustaz UMKM. Oce. Tadi pengajian Pak UMKM. Ini pembagian bansos begitu. Bisa bagian bantuan. Terima bantuan dan sekolah. Untuk Oce. Lari pagi di tengah taman.
tamat ditemani lagu kesukaan. Maafkan kalau ada kekurangan. Terima kasih atas kehadiran. Sario Ari baru-baru ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam nanti Profesor Dr. Haji Muklis Baat LCMA.